mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. 1 Korintus pasal 8 ayat 3, orang yang mengasihi Allah adalah dikenal Allah. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan poin tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan terima kasih dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus, agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku renungkan firman-Mu
Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin, haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Engkau tahu ya Bapa, tujuan hidupmu hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu. Engkau masih pelihara hidup kami. Kami sudah melewati pagi yang indah, sudah melewati siang dan sore dan malam ini. Sebelum kami berbaring, terlebih dahulu datang kami kepada Engkau. Kami memerlukan Engkau Bapa. Belajar kami mau taat, belajar kami mengasihi Engkau, belajar selalu kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bentuk hidup kami ya Tuhan, sucikan hidup kami ya Bapa. Tuntun kami supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Itu menjadi kerinduan kami Bapa, untuk hidup kami layak menyenangkan hati Engkau. Kuduskan sebentar kami mau terima firman-Mu Bapa. Kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan tubuh jiwa roh kami, telinga kami, hati kami. Biar Kau jadikan hati kami tanah yang baik, sehingga firman-Mu tertanam dalam hidup kami, sehingga berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. 100 berarti 10 kali 10 firman Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani Engkau limpahkan buat setiap kami. Terima kasih segala dosa, kejahatan, kesalahan kami Tuhan, ampun ya Bapa. Biar hari demi hari kami selalu bertobat. Tiap hari, setiap saat kami bertobat, hidup kami diperbarui, sehingga hidup kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, saya bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa. Biarpun pertemuan secara on air Bapak ya, dalam online ini anugerah Tuhan. Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya menyanyi, dan saya percaya Bapak Ibu semua saudara sehat semuanya. Saya senantiasa berdoa kita diikat oleh kasih Kristus. Semangat kita, biarpun kita banyak tantangan, yang penting kita jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Biarpun kita senantiasa bisa jatuh bangun ya, tapi yang penting mari kita sadar dan kita mau bertobat. Kita sentral kita Tuhan Yesus. Selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup, mari kita berusaha, kita berjuang, kita perbaiki hari demi hari untuk kita melangkah untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Maka penting sesuai dengan pujian ini, renungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Saya memberitakan firman Tuhan pagi malam, siang malam itu ada Alkitab, ada tertulis dalam Imamat 8 ayat 35. Selama 7 hari supaya kita setia melaksanakan kewajiban. Kita komit dengan Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan untuk melaksanakan kewajiban hidup ini yang Tuhan berikan. Yaitu supaya hidup tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh sembrono, tidak boleh seandainya sendiri Bapak Ibu. Tapi kita berbuat seturut firman Tuhan. Karena Tuhan sudah gariskan kita supaya kita harus taat kepada firman Tuhan. Maka penting kita mau baca firman Tuhan malam ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 18. Buktikan bahwa kita cinta Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 17 tadi, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Ya, Tuhan berfirman pula dalam 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mengasihi Allah itu dikenal oleh Allah. Maka kalau kita mau dikenal oleh Allah, mari kita mencintai Tuhan dan taat kepada setiap perintah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam Amsal Sulaiman 8 ayat 17, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Bukti saudara dan saya selalu tekun mencari Tuhan siang dan malam. Tiap hari, setiap saat kita selalu tekun mencari Tuhan. Di situ bukti nyata saya dipelihara sama Tuhan. Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita minta sama Tuhan. Supaya kita terpelihara sempurna. Tidak bercacat celah. Sampai kedatangan Tuhan. Memang di dunia ini Bapak Ibu banyak tantangan jelas. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, prosesi hidup kita
juga ada penyertaan Tuhan. Beda kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Sama-sama kita hidup di dalam dunia, ya. A dan B sama-sama hidup di dalam dunia. Tapi kalau si A dekat dengan Tuhan, si B jauh dari Tuhan. Maka kalau si B jauh dari Tuhan, hidup di dalam kedagingan dunia, dia masuk terperosok dan ujungnya menuju maut. Itu firman Tuhan, ya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita sadar dan bertobat, kita hidup taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Waktu kita jalan terpelosok, mungkin kita jatuh, tapi kita sadar. Seperti waktu Petrus jalan di Danau Tiberias, waktu dia menghampiri Yesus, dia berjalan di atas air. Tapi karena lihat gelombang angin sakal, lihat kiri kanan, dia jatuh. Tapi begitu dia jatuh, dia minta tolong lagi sama Yesus. Tolong Yesus, tolong. Maka Tuhan tolong kita. Demikian kita. Pada waktu kita jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam godaan, kita minta ampun sama Tuhan. Tolong Yesus, tolong Yesus. Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa. Pada waktu kita minta tolong, berarti kita rendah hati di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan tolong kita. Sehingga kita bangkit dan kita tidak selamanya hidup di dalam kejatuhan dosa. Karena kita bukan hamba dosa, tapi kita bangkit semangat untuk menjadi hamba kebenaran. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus, puji Tuhan. Supaya selesai Bapak Ibu ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita kemarin fase 9. Sekarang setiap malam baca perjanjian baru rutin. Kalau malam selalu baca perjanjian baru. Dari sejak 1 Januari 2021 selalu saya berulang, mohon maaf kalau saya ulang-ulang karena mungkin ada saudara-saudara mungkin belum mengerti kenapa ini kok baca apa. Tapi dasarnya karena itu komitmen nasar saya kepada Tuhan dari tahun 2021 sejak Covid 2020. Saya minta sama Tuhan di tahun 2021 saya melakukan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan dari 1 Januari 2021 di pagi hari di Kejadian fase 1, di pagi hari perjanjian lama, kalau malam hari perjanjian lama, supaya Bapak Ibu yang mungkin belum pernah baca Alkitab tuntas melalui mendengar berita yang saya sampaikan, berarti Bapak Ibu berarti mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya mau baca 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam pemberitaan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami.
Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayat 18 terakhir. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita akhiri satu pasal, 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 18, surat Korintus daripada Rasul Paulus kepada sidang jemaat Korintus. Demikian firman Tuhan ini kepada kita semua sebagai jemaat-jemaat Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Berbahagia dan berkati Bapak Ibu saudara semua yang rajin baca Alkitab, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan yang paling penting yaitu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, marilah kita semua komit, kita semua kan bersaudara. Kita hormati Bapak kita cintai Bapak kita mau setia dan taat. Apa yang Tuhan perintahkan, mari kita berjuang untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga sesuai dengan pujian tadi, yaitu hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus punya sifat tegas dan keras. Seperti memang ini sifat manusia kan beda-beda Bapak ya. Saya juga punya sifat beda dengan Bapak itu. Tapi mari, yang penting di sini yaitu hidup berkenan sama Tuhan. Seperti ayat 18, ini penting. Melainkan orang yang dipuji Tuhan, ini yang berkenan di hati Tuhan. Kita minta kalau ada sifat karakter kita yang kurang cocok, kurang pas, ya, perlu ada masukan-masukan dari jemaat, ada masukan dari orang lain yang terhadap diri kita. Mari kalau memang kurang pas, kita minta sama Tuhan, bentuklah hidupku supaya memiliki sifat karakter Kristus. Tapi tegas keras itu perlu. Tegas keras terhadap jalan-jalan yang bengkok. Karena kita tidak boleh juga yang sabar-sabar terhadap dosa. Tidak boleh, kita harus benci terhadap dosa. Bapak. Kalau ada jemaat-jemaat yang main-main dengan dosa, kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, tentu akan bicara tegas, keras kepada orang itu. Jangan main dengan dosa. Ya. Jangan mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan kan berfirman dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu akan dituai juga. Duh, firman Tuhan ini ada yang lembut, ada juga yang keras. Manusia ini kan macam-macam Bapak Ibu. Ada yang dilembutin bisa, ada juga yang perlu dikerasin. Seperti contoh dikerasin, Fir'aun Bapak ya. Fir'aun itu kan orang yang selalu dia keras, mempermainkan Tuhan. Maka Tuhan tunjukkan tula-tula, Tuhan tunjukkan kemuliaannya, supaya Fir'aun bertobat. Sama seperti contoh lagi, Raja Saul. Raja Saul itu beda sama Daud. Kalau Daud orangnya lembut, ya, hatinya dia suka rendah hati. Tapi Raja Saul orangnya suka pendendam, saudara. Raja Saul pendendam, buktinya dia dendam dengki terus sama Daud. Daud mau dibunuh terus. Sama juga dengan sifat kita. Mari kita belajar miliki sifat Tuhan. Keras, tegas terhadap dosa, perlu. Tapi kepada saudara-saudara kita lembut, ya, kepada saudara-saudara. Tapi kalau ada saudara-saudara yang masih main-main dengan dosa, ya, seperti Rasul Paulus ini, nggak boleh. Ya, kita harus berani tegas katakan iya dan tidak. Dalam arti kata yes untuk Tuhan, tapi tidak untuk dosa. Yes untuk melayani Tuhan 100%, tapi tidak untuk melayani dunia hidup di dalam dosa, tapi hidup menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Hidup kita adalah milik Tuhan. Saya kasih ayat terakhir Bapak. Dalam Roma pasal 14 Bapak. Roma pasal 14 ayat 8 demikian firman Tuhan. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari hidup menyenangkan hati Tuhan. So dengan pujian itu, buktikan bahwa kita mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, mari kita mau ikuti terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan nama kita tertulis seperti pujian yang pernah saya sampaikan. Kalau sangkakala berbunyi, pastikan bahwa kita ada hidup bersama dengan Tuhan sampai suatu hari kelak. Nyata benar kita hidup di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Yaitu kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ku pegang janji Tuhan, firman Tuhan, dan kita lakukan. Menjadi pelaku firman Tuhan sehingga nanti kelak hidup kita berkenan sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring dan tidur, kita berjaga dan berdoa. Yang penting sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pujian ini, mari hidup ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun kita mau diproses oleh Tuhan. Memang kita hidup di dalam dunia penuh dengan kedagingan. Kita minta ampun sama Tuhan, dan kita sadar dan bertobat. Kita perbaiki hidup kita supaya hidup kita didapati menyenangkan bagi Tuhan Yesus, berdampak bagi kerajaan Allah, dan hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat, hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.